Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan ruqyah telah kami gelar ke berbagai pelosok Nusantara. Kini giliran Anda untuk merasakan manfaatnya dari ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ditemukan. Tahu nggak arti sahabat? Kalau Anda kaya, dia pergi jauh. Tapi kalau Anda cari, dia datang. Tuh sahabat Pak. Dalam keadaan suka duka, dia selalu bersama Anda. Itu arti sahabat. Kalau teman itu banyak. Banyak Pak teman. Jadi kalau dalam ilmu fikih, sahabat itu beda. Orang yang selalu mengingatkan Anda ke jalan kebaikan dan mengingatkan Anda ketika Anda salah jalan, itu sahabat. Itu dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu akidah, ketika Anda suka dan duka, itulah sahabat. Tapi kalau teman itu mah banyak Pak. Coba Anda orang kaya, datang tuh menyerbu Anda, senyum-senyum sama Anda. Begitu Anda jatuh miskin, pura-pura nggak tahu dia, melenggok, dia pergi satu demi satu. Tuh dunia Pak. Kita beri contoh lagi deh yang lebih sadis ya. Bapak punya istri nih, maaf nih yang pura. Ketika itu dipanggil Allah, belum 100 hari Bapak udah neangan yang lain. Begitu juga ibu kan. Tuh dunia Pak. Itulah dunia, penuh dengan rekayasa. Jadi makanya remnya jangan belong. Coba kita lihat liang kubur itu ya. Sebentar aja Bapak Ibu kita lihat liang kubur itu, kita bayangkan kena mata orang. Bahasa Sundanya nak soca orang. Coba kita bayangkan dulu, gimana goek ke liang kubur itu, gelapnya, sempit nggak, geritnya, mana lampu kita nanti di sana Pak agar kita bercahaya. Kebayang nggak Bu? Apa yang melapangkan kita di sana? Kita mundur selangkah deh, kajinya di dunia ini aja, nggak usah jauh-jauh Pak. Di dunia ini Bapak hidup 2 hari 2 malam aja, nggak punya bekal gimana? Sakit nggak? Sakit pisannya. Ibu punya anak, Bu, mah mau makan katanya, nggak punya beras, cerik deh Bu. Wah, udah waktunya bayar SPP, Bapak nggak punya uang, ngahuleng tuh. Ngahulengnya masih mending Pak dunia, mending banget pun. Nggak punya beras, nginjam ke warung nganjuk bisa. Tak punya bekal, nginjam ke tetangga bisa. Nanti di liang kubur mau minjam sama siapa? Mau ngemis sama siapa? Kebayang tuh. Makanya mumpung masih hidup, kurang persiapkan bekal kita. Bapak mau ke Cianjur nih, Bapak orang Jakarta, punya anak di Jakarta 3-4 orang, tak punya uang. Pagi siang malam Bapak mikir apa anak saya makan nggak ya, jajan nggak ya, benar nggak? Tuh Pak, sama nanti di akhirat begitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan bekal kita, bagaimana? Jadi kalau dari sisi dunia, tolong Bapak Ibu garis bawah ini nih ya, sebelum terlambat. Jangan pernah kita gengsi di hadapan manusia Pak. Malulah di hadapan Allah. Jangan biar mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Kalau waktu itu mati gimana? Tuh, neraka jahanam Pak. Makanya kalau Bapak Ibu keluar dari pintu rumah Anda, luruskan niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau baik niat kita, baik datangnya. Kalau jelek niat kita, akan jelek datangnya. Mana tahu Pak, di tengah perjalanan udah memang giliran kita. Udah memang ada giliran. Itu nggak ada yang bisa melihatnya. Semuanya sama. Bagaimana kita mencari orang yang pernah kita sakitin Pak? Bagaimana kita mencari orang yang pernah kita utang belum kita bayar? 1000 perak Pak, kalau kita punya utang, susah kita melangkah ke jannah, kehalang dia Pak, ada pagarnya. Kadek Bu, kalau Bapak Ibu punya utang nggak bisa bayar, minta maaf aja. Selanjutnya bagaimana Allah saja. Yang penting Bapak Ibu udah ngomong, saya nggak sanggup bayar, tolonglah dihampura. Nanti kalau besok atau lusa kapan saya masih ada umur, dikasih Allah, saya bayar. Tapi kalau belum ada, waktunya Allah memanggil saya, tolonglah dimaafkan. Bilang aja gitu, nggak usah malu-malu. Karena utang ini berat banget Pak. Ya jangan anggap remeh sama utang Bu, bisa kehalang kita menuju jannah. Itulah beratnya utang itu. Wajah kita sama semua di alam padang mahsyar, sejengkal Pak.
tajam sekali Pak, tajam sekali. Apa nanti pengawal kita di sana? Yang tiga ini. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi usahakan dimanapun Bapak Ibu berada bisa berguna bagi orang lain ya. Apapun kelebihan Anda, apapun kekurangan Anda, bisa Bapak Ibu gunakan untuk kebaikan. Dan yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan. Nah ini dia permasalahannya Pak. Berat ini Bu. Silahkan Bapak Ibu mengejarkan dunia ini kepada putra-putri Anda. S1, S2, S3 silahkan. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu udah nggak ada, bisa nggak dia baca Yasin buat Anda?